Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Awal mula Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sanjaya pada abad ke-8 sebagai raja pertama. Dia menganut agama Hindu aliran Siwa. Sebelum Sanjaya menjadi seorang raja, daerah kerajaan di Jawa sebelumnya dipimpin oleh Sana. Suasana menjadi kacau setelah ditanggapi oleh Sana. Oleh karena itu, Sanjaya naik untuk menjadi raja dengan dukungan ibunya, Sanaha, yang juga merupakan saudara perempuan Sana. Ungkapan pernyataan diri Sanjaya sebagai raja dan didahului oleh Sana tertulis di prasasti Canggal yang berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Ada 3 dinasti yang pernah berkuasa dan memimpin Kerajaan Mataram. Dinasti ketiga tersebut yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isyana. Setelah Sanjaya wafat, ia disimpan oleh Rakai Panangkaran. Setelah hal tersebut terjadi, Kerajaan Mataram berada di bawah Wangsa Sailendra dan berubah corak menjadi Buddha. Meskipun begitu, sebenarnya penganut agama Hindu dan Buddha mengorbankan adat di daerah Kerajaan Mataram. Pemerintahan Kerajaan Mataram kembali berada di bawah Wangsa Sanjaya setelah Pramodawardhani, anak dari Rakai Garung atau Samaratungga, menikah dengan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan yang beragama Hindu ini kemudian naik menjadi raja. Rakai Pikatan juga berhasil menerapkan Balaputra Dewa, saudara Pramodawardhani, yang akhirnya mengungsi ke Kerajaan Sriwijaya. Istilah kerajaan. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah penguasa pertama dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang berkuasa pada tahun 717 sampai dengan 746 Masehi. Namanya disebut dalam prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi serta teks dari naskah Carita Parahyangan. Sanjaya, anak dari Sanaha, kemudian dia tampil sebagai raja. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana adalah raja kedua dari Kerajaan Medang dalam periode Jawa Tengah. Pembangunan candi ini atas permintaan dari para guru Raja Sailendra. Dalam isi prasasti Mantiasi menyebut bahwa Sanjaya adalah raja pertama dari Kerajaan Medang. Berarti Rahyangta I Medang dalam isi prasasti Wanua Tengah 3 adalah Sanjaya itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Raja Rakai Panangkaran adalah keponakan dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. 3. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala Sri Sayawasano Tunggadewa. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala Sri Sayawasano Tunggadewa adalah raja ke-7 dari Kerajaan Medang pada periode Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa pada tahun 856-880-an. Rakai Kayuwangi adalah putra bungsu dari Raja Pakai Pikatan yang dilahirkan oleh Permaisuri Pramodawardhani. 4. Sri Maharaja Rakai Watupura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu. Hal ini dikarenakan istana Mamratipura rusak parah akibat dari perang saudara yang dilakukan Rakai Kayuwangi dan Rakai Gurunwangi. 5. Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tuludong Sri Sajana Sanmatanuraga Utunggadewa. Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tuludong Sri Sajana Sanmatanuraga Utunggadewa adalah raja ke-11 dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa sekitar abad 919 dan sampai dengan 924. 6. Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja ke-14 dalam ratu perempuan dari Kerajaan Medang yang berkuasa sejak abad 947. Namanya diambil menjadi nama dari Wangsa Isyana, yaitu sebuah dinasti yang dibangun oleh ayahnya Empu Sindok yang pemerintahnya di Jawa Timur.
Ratu Sri Isyana Tunggawijaya adalah putri dari Maharaja Empu Sindok. Suaminya yang bernama Sri Lokapala adalah bangsawan dari kerajaan di Bali. Masa kejayaan dan reruntuhan. Kejayaan Mataram kuno sudah tampak sejak awal. Semua ini berkat jiwa kepemimpinan Sanjaya yang memang layak menjadi raja. Sanjaya bukan sembarang raja yang hanya menginginkan kekuasaan semata. Sanjaya adalah seorang raja yang juga memahami isi dari kitab sucinya. Ia adalah seorang penganut Hindu Swiwa yang sangat taat. Selama pemerintah Sanjaya, penduduk Mataram kuno menghasilkan komoditi pertanian berupa olahan padi yang digunakan sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat di dalam maupun di luar kerajaan. Sanjaya sendiri tidak pernah menunggu disuruh para Brahmana untuk membangun pura-pura sebagai tempat suci peribadahan orang Hindu. Meskipun sangat mendukung perkembangan agama Hindu, namun Sanjaya merupakan raja yang bijak. Beliau ini bercermin pada sejarah kerajaan Majapahit yang sukses menerapkan sejarah Bhinneka Tunggal Ika sesuai yang tercantum di kitab Negara Kertagama. Sanjaya menjembatani penduduk di Mataram kuno yang ingin memeluk agama lain. Waktu itu hanya ada dua agama besar yang memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Hanya ada Hindu dan Buddha. Masa keruntuhan Mataram kuno dipicu oleh perseteruan anggota keluarga. Semuanya bermula sejak Samartungga meninggal dunia. Istrinya yang bernama Dewi Tara memiliki anak Balapuntadewa. Balaputra Dewa sebenarnya tidak terima atas kepemimpinan Rakai Pikatan sebagai Raja Mataram kuno. Balaputra Dewa yang memang tidak berada di posisi bagus nekat menunjukkan sikap perlawanan kepada pemimpin Rakai Pikatan. Kontan saja Rakai Pikatan mengusir Balaputra Dewa. Lelaki tersebut mencoba bertahan di dekat Candi Prambanan dengan mendirikan Candi Boko. Sayangnya, pertahanan tersebut tidak dapat bertahan lama. Keadaan memaksa melarikan diri ke Pulau Jawa. Ia memilih Pulau Sumatera sebagai tempat pelariannya. Pada waktunya nanti, Balaputra Dewa malah menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Empu Daksa yang merasa keturunan asli Sanjaya Mangkudeta Dyah Balitung, selanjutnya Mataram kuno semakin goyah dari dalam maupun luar. Peristiwa Mahapelaraya yang memporak-porak-pandakan istri Mataram kuno memaksa Empu Sindok yang saat itu berperan sebagai Rakyat Satu Hino memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Diperkirakan kota tepatnya adalah Jombang dan Madiun. Setelah berpindah pusat kerajaan itu, Sriwijaya semakin parah menginjak-injak kekuasaan Mataram kuno melalui sekutunya di Jawa. Sriwijaya mengakhiri kekuasaan Mataram kuno di tahun 2016 Masehi sebagai yang disebutkan Prasasti Pujangan. Keempat, peninggalan dan bukti sejarah. A. Candi Hindu. 1. Candi Gatotkaca. Lokasinya berada di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempatnya di sebelah barat kompleks Candi Arjuna. Tepi jalan menuju Candi Bima. Nama Gatotkaca diambil dari tokoh pewayangan di cerita Mahabharata. 2. Candi Arjuna. Candi Arjuna memiliki bentuk yang mirip dengan candi di kompleks Gedong Songo. Bentuk umumnya adalah persegi dengan luas kurang lebih 4 meter kubik. 3. Candi Bima. Candi Bima ditemukan di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini berada di kompleks candi paling selatan. Bentuknya memiliki kemiripan dengan arsitektur beberapa candi di India. Bagian atap hampir sama dengan Sikara yang berbentuk seperti makhluk terbalik. Di bagian atap ini juga ditemukan reluk dan relief kepala yang disebut kudu. B. Candi Buddha. 1. Candi Bendut. Candi Bendut merupakan candi agama Buddha yang dibangun sejak Mataram kuno dipimpin oleh Raja Idna dari dinasti Sailendra. Nama seperti Candi Borobudur. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah.
Candi Mendut merupakan candi Buddha yang dibangun ketika Mataram kuno tengah dipimpin oleh Raja Idna. Lokasinya dekat dengan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. 2. Di Ngawen merupakan candi Buddha yang lokasinya berada kira-kira 5 km sebelum Candi Mendut dari arah Yogyakarta, yaitu di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Menurut perkiraan, candi ini dibangun oleh Wangsa Sailendra pada abad ke-8. 3. Candi Pawon. Candi ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berada dalam satu garis lurus dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut jika dilihat dari atas. 4. Candi Borobudur merupakan candi peninggalan Mataram kuno yang paling terkenal dan telah mendunia. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti Sojomerto, abad ke-7. Prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan. Isi prasasti menjelaskan bahwa Sailendra merupakan penganut agama Buddha. 2. Prasasti Canggal 732 Masehi. Berbentuk Candrasangkala, ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal. Isi prasasti menyatakan peringatan pembuatan lingga di Desa Kunjarukunja oleh Raja Sanjaya. 3. Prasasti Kalasan 778 Masehi. Prasasti ini menggunakan aksara Pranagasari dari India Utara dalam bahasa Sanskerta. Ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kabar Raja Sailendra yang membujuk Rakai Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewa Tara yang merupakan vihara para pendeta Buddha. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.